yang cukup berbeda dibandingkan regular season ya. Tahu bisa bilang dari Alter Ego X mereka harus bisa menangani Nathannya dulu sih. Bakal ada sesuatu kah? Ruby satu. Oke, ini cukup bagus karena kalau ada yang lompat di depan masih bisa ditarik dengan I'm Offended ataupun Don't Run Wolf King. Yang terakhir nih, junglernya siapa? Junglernya yang menjadi pertanyaan nih, mau jungler mau assassin atau mau apa? Harusnya yang nempel, dia punya Rafaela loh. Harusnya ya, atau enggak malah ternyata Rizal-nya ternyata yang akan menjadi salah satu. Isunshin? Enak bisa. Yes sih kalau aku. Pakito. Wow. Oke, sedikit. Oke. Jadi Alter Ego X mereka mencoba untuk bermain sedikit lebih tebal. Ya, sedikit lebih tebal. Dengan flex pick yang mereka lakukan membuat EVOS kan mungkin agak sedikit tergocek dari segi side lane. Karena mereka tebal semua. Yang kebacanya side lane-nya itu Pakuito. Pakuito dengan ya masih Pakito ya. Oh, I see kenapa Pakuito junglernya. Knockout strike. Knockout strike-nya. By one sama Fanny masih bisa. Makanya aku tanya tadi yang memberhentikan pergerakan Fanny. Mungkin aku kira tadi ke Aulus karena aku belum pernah ketemu Aulus sama Fanny, tapi ternyata mereka mengamankan mungkin dengan jedak-jeduk dari seorang Pakuito. Wow. Oke, knockout strike bakal diandalkan banget Alter Ego X. Mereka gak punya single lock lagi kecuali Ruby juga nantinya. Sisi area. Last picknya adalah Angela. Combo klasik Fanny, Angela. Esmeralda, Angela. Semua dengan Angela akan sangat bagus. Semua dengan sangat bagus, apalagi dengan adanya Esmeralda masuk ke arah seorang YP. Ini bakal bisa merubah backline dan memporak-porandakan kedua belah pihak. Untuk kali ini, aku sendiri sebelum ditanya aku setengah-setengah. Gak bisa, aku gak bisa milih. Dua-duanya bagus. Tuh biasanya sama-sama. Harus milih dong satu dong. Kalau suruh milih dari yang terbagus dari yang terbagus. Aku walaupun tadi prediksinya adalah Alter Ego 31, tapi aku ngeliat pick EVOS. Aku EVOS. Aku Alter Ego. Alter Ego, alright. Oke, karena entah mengapa bisa terjadi counter pick terhadap seorang Fanny untuk kali ini. Oke, Fanny kita bakal langsung menuju ke match yang sangat tegang. Match panas yang sudah ditunggu selama regular season bahkan di babak playoff. Hari terakhir, ini dia Grand Final Mobile Legends Development League season yang keempat. Langsung saja disajikan dari studio 1 MDL bersama dengan Papulung, Ranger Bass dan juga Opung. Wow, let's go! Let's go! Dengan masing-masing hero yang udah mengisi lagi di lane-nya. Semuanya masih anteng, masih adem, masih baik-baik keadaannya. Tapi di bagian tengah tidak seperti apa yang kita sebutkan tadi. Udah ada pertempuran masing-masing dengan dua hero sekaligus. Cukup panas ternyata pagi ini ya. Mereka sudah saling berbalas serangan dan udah ada trompet siapa itu. Itu di arah tengah. Lihat di sisi sampingnya. Clear pin yang cukup cepat membuat Esmeralda mencoba untuk mengganggu pergerakan seorang Ami. Tapi lihat masih coba dipukul dengan tas. Dan lihat para pemain dari tim EVOS bahkan Monster akan menuju dengan ke arah satu bola Little Wonder Retribution bakal diambilkan seorang Ami tanpa terambil sama sekali karena terlalu jauh. Fanny-nya lebih fokus menuju dan mendapatkan satu buah orange buff dari seorang Ami. Wow, berhasil dia mengamankan orange buff-nya. Levelnya jauh semakin tinggi dan sekarang roh kursanya juga akan terbuka bebas. Dia level 4 di mana yang lain masih level 3 dan level 2. Wah, diacak-acak sih ini harusnya. Oke, tapi kali ini lihat level 3 bentar lagi menuju ke arah level 4 dan sedangkan orange buff dari seorang Tas masih ada tak tersentuh sama sekali dan berada di posisi tempat yang seharusnya. Yap. Ini kerugian sih untuk Alter Ego karena kita tahu creeps-nya itu bakal mahal banget untuk junglernya sendiri dan terjadi kejadian yang sama di mana EVOS Second mereka unggul, mereka leading di menit-menit awal, di 2 menit awal bahkan. Oke, tapi lihat Ami kali ini masih level 3 Retribution telah didapatkan. Mencoba jab ke arah belakang, mencoba untuk mendikte begitu saja tapi Monster menyelamatkan seorang Ami. Distraction yang dilakukan membuat Ami berhasil kabur dari celah kecil dari gang sempit di arah top lane Papulung. Yap, Little Crab akankah diambil untuk sekarang tapi ternyata tidak. Karena masih diambil ternyata. Untuk menambahkan lagi levelnya agar bisa mencapai level 4 di mana Turtle pun kali udah siap untuk langsung menyerahkan dirinya bagi siapapun yang bisa memberikan last hit terhadap diri dari Turtle tersebut. Oke, ini kalau tes level 5 ini tertinggal 2 level untuk seorang AMYY. Tandanya Ami bakal memilih mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu sebelum menuju ke arah Turtle. Coba diganggu pergerakannya. Dari segi gold mereka memang tidak terlalu jauh tapi levelnya cukup berbahaya. Sudah level 4,
Knockout strike sudah dimiliki dari seorang Ami dan Falling Star menuju ke arah seorang Rex Lona. Flicker ke arah belakang. Ward pada berhasil dapat menuju ke Wow, my God. First blood didapatkan. Tas masuk ke dalam tanpa ada hambatan sama sekali bahkan Ando. Ando masih bisa kabur kali ini dan Ami menunggu momentum di mana Fanny-nya masuk. Fanny dari tas ini tak terbendung sama sekali, Opung. Gila, real world manipulation ditabrak langsung lewat tengah ya. Lewat depan muka semuanya ditabrak dan langsung bisa dapetin satu juga. Jadi strong banget positioning. Oke, lihat set dari kabel tas menuju ke arah belakang. Lazi Zaditi mencoba mendapatkan satu dan banget keluar. BBK berhasil mendapatkan apapun Pak Pulung. Yap, tapi untuk orange buff-nya masih berhasil diamankan oleh AMYY. Hanya saja untuk Vania sekarang melihat ada celah untuk dia bisa melakukan. Kabel-kabelnya Cutthroat dikeluarkan tapi masih bisa bertahan untuk Elisnya dan Sasi selamat. Permainan yang sangat indah di mana tidak Cutthroat di dalam dari rumputan. Tapi karena Elisnya ada di area dari pergerakan yang bisa dibilang outer turret. Ngikut sampai ke dalam. Baik banget penggunaannya. Ini tandanya udah tahu informasi telah diberikan. Lihat langsung ada dihajar. Masih selamat. Oh my tapi God. Tatis kabeh. Leo Kimor Endo. Endo berhasil mendapatkan satu momen tamat tapi bahkan dua. Beli satu gratis satu di tanggal 10-10. Tentunya berhasil mendapatkan bonus tambahan dari EVOS Icon. Wow. Apa itu tadi? Wow, apa itu tadi dari Real Manipulation dibuka? Tapi coba lihat Vania langsung pergi ke area belakang. Nathan yang malah menjadi korban kehabisan energi. Tidak bisa terus memaksakan keadaan, pulang dulu aku tuh. Oke, kali ini lahirnya player Fanny lagi dari tim EVOS. Setelah hadir ke lane knockdown. Sedangkan di mana kita lihat Rezel masih 1 versus 2. Rezel versus everybody bukan waktu yang tepat karena hero scaling dipaksa tim fight di menit yang keempat. Itu kurang baik Pak Pulung. Tapi setidaknya dia berhasil menekan loh, berhasil mendorong mundur sampai situ. Dan sekarang turtle-nya pun udah mulai dicolong-colong, mulai dipukul-pukul. Tapi coba lihat Vania ada di bagian belakang, dia lebih fokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Yip-nya. Yip pun kali ini satu hero yang berhasil didapatkan, tapi turtle-nya menjadi milik dari Pakito. Pertempuran masih terus berlanjut. Abinya terkurung seorang diri, berhasil dipertahankan dan sekarang tidak digebukin habis-habisan. Kelar sudah jungler yang dimiliki oleh Alterigo. Ami tersyukur untuk kedua kalinya. Monster mencoba untuk bertahan di top lane, tapi Y-Force dia benar-benar disiplin. Gua nggak tahu kenapa ya. Gue lihat dari 3 game di match sebelum ini, Y-Force adalah player EVOS dari EVOS Icon yang sangat-sangat disiplin. Entah dari laning, entah dari team fight, dia selalu disiplin dan selalu memakai short skill yang benar-benar di saat yang tepat. Ya, untuk membantu teman-teman yang lain juga. Oke, tapi ternyata di sana Monsters langsung ditinggalkan begitu saja. Satu buy movement ternyata salah satu kelakuan yang mungkin sangat merugikan seorang Monster. Dia menarik, setidaknya dia ingin mendapatkan satu poin, tapi ternyata itu adalah blunder. Dengan darah yang dimiliki dari seorang Monster, tak mampu membendung selendang maya dari Y-Force. Iya, ada Angela juga tadi ya, dengan cinta-cintanya itu yang langsung dia berikan aja kepada Pakito, kepada Ruby ya. Kelar sudah satu hero tersebut. Di bagian tengah coba lihat kemana lagi arah perginya Tas. Dengan orange buff yang udah dalam dirinya, belum ada purple buff, masih menahan dari sisi energinya. Berjalan kaki, agak cukup sedikit darah dulu karena belum punya purple buffnya ya. Kalau kata Angela, ayo, I love you gitu maksudnya. Iya, kita tinggal menunggu Tas apakah udah dapetin purple buff-nya terlebih dahulu. Karena untuk agresivitas sangat-sangat berbahaya kalau Alter Ego mencoba untuk melakukan inisiasi sekarang. Yes, lagi dan lagi kali ini lihat Angela papi berhasil menyelamatkan Ando dan bahkan kalau bisa kita bilang Ando juga masih di posisi yang tepat. Segar sekali sepertinya darah di arah bottom lane. Raisa bakal menjadi pilihan dan itu dia. Langsung dengan setas. Lagi-lagi kabelnya bukan sembarang kabel. Kali ini player baru. Namanya baru bersinar di playoff dan bahkan pertama kali menggunakan Fanny. Dia gunakan kembali di grand final. Di game yang pertama. Set. Kali ini tak terbendung lagi Pak Pulung dan kemungkinan besar di game kedua udah pasti di ban. Yes, kalau aku menurutku mending gak ngeliatin Fanny seperti karena dia bebas banget dari ketika dia masuk tidak ada yang bisa menghentikan dari Alter Ego. Mereka gak punya single target lock. Tapi mereka punya Ruby. Mereka masih punya Ruby. Dan itu yang tapi kita belum lihat Ruby-nya team fight secara bersama-sama. Retribution telah diamankan. Setidaknya ada sedikit hadiah untuk para pemain dari tim Alter Ego di daerah bottom lane. Objective Gaming di menit yang ke-6. Turret yang kedua yang sangat-sangat mahal bakal coba didapatkan oleh seorang Ando, tapi Ando memilih untuk melepaskan begitu saja. Dia tidak mau terlalu terburu-buru karena bisa saja Ando terpick off dan harus membuang satu buah flickernya. Ando melihat ada seorang monster depan sana dan dibuka oleh seorang Pendragon, memilih untuk mundur. Dua-duanya sama-sama mundur teratur yang kalau bahasa Inggrisnya retreat. Retreat, Pak. 4 orang di bagian tengah nih, Pak ya. Pendragonnya akan kehabisan dari Viraga Armor karena udah mulai diserang habis-habisan.
Tapi untuk Monster mundur lagi, mereka semua setup ulang strateginya. Ando di bagian tengah akankah clear wave minion? Tapi ternyata tidak, karena dia mulai ada Elise. Elise purple buffnya pun udah dimakan, berarti udah siap untuk ngebadanin rekan-rekan. Ini tandanya benar-benar Elise menjadi salah satu orang yang sangat-sangat dibutuhkan untuk di mid to the late game. Dan bahkan lihat jarak bottom lane, Ami mencoba untuk menggocek, knockout strike belum dikeluarkan dan memberhentikan pergerakan dari seorang Tas. Masih mau lebih, damage terlalu besar, bahkan retribution Ezreal satu kali sabutan mau menumbangkan seorang Ami, Pak Bulung. Itu dia hal yang sangat-sangat indah sekali, tapi di bagian tengah untuk Y-Force-nya menahan 3 orang sekaligus untuk tidak bisa maju lagi ke bagian depan, di mana mereka bisa melakukan serap peluang strateginya lagi di area mid, di area center, dan juga ngegas lagi karena yang berbeda Elise-nya akan menjadi target lagi nih. Oke, Alicia benar-benar mencari celah kecil dimanapun keberadaan dia menjadi sebuah keuntungan. Tapi lihat Rexona mau coba dipaksa, mencoba digeser begitu saja. Flicker tergocek, dipaksakan. I'm a Vendetta Doran Woki membuat seorang Tas masih coba bertahan. Tas still survive. Oh my god, Tas victory Panzer kali berhasil menyelamatkan hari dari tim EVOS Icon. Dayu, game kedua boleh di-ban yuk, alter ego ya, udah kayak begitu. Oh, 1 lawan 4 tadi. 1 lawan 4 ada posisi Ruby, ada juga Holy Holy Baptism. Baptism. Itu stunnya masuk semua. Iya, stand Masuk semua. Tapi dengan, Information, yes. dengan adanya Angela tadi menyelamatkan banget sih. Wah, ini luar biasa sih. Ini selain dari permainan dari masing-masing player EVOS juga yang udah sangat-sangat indah komunikasi mereka sih. Coba lihat tasnya bisa masuk dan juga menabrak mendadak. Itu pasti kan ada komunikasi yang sangat baik. Coba lihat hero ini darahnya tinggal sedikit, serot masuk langsung. Iya. Tapi kan pastinya nih ya, ketika ada ini kita lihat ya. Ketika semua source skill dilepaskan ke arah dari Tas dan dia nggak tumbang sama sekali nih. The Dawn Run, terus sebentar lagi ada Holy Baptism dari arah belakang ya kan. Tapi dia masih kabur. Ini berarti sudah menjadi tanda tanya untuk Alter Ego. Karena mereka udah nggak bisa lagi menahan pergerakan dari Tas setelah ini. Wah, tapi satu sih yang sebenarnya menurut aku ini agak sedikit membuat Alter Ego terkena sedikit pressure. Masuk ngambilin jungle-nya juga, ngambilin creeps-creepsnya. Dan ya ini EVOS kendali permainan mereka di 5 menit awal mereka udah dapat lah. Tinggal bagaimana mereka nge-drive-nya nanti. Tapi ya kita bisa bilang di sini terbelah ya. Dari permainan antara Alter Ego dan juga EVOS tuh selalu Fanny-nya yang membelah tim fight. Ya. Jadi kayak padat banget tim fight-nya. Memisahkan. Dipisah. Yes, bener banget. Dan datangnya dapat 1 mundur. Iya. Kayak dijauhin gitu. Benar. Diberikan jarak di antara satu player dengan player yang berbeda. Betul. Sangat-sangat luar biasa. Tapi Lord sudah hadir ke Lane of Dawn di Grand Final. Di match yang terakhir di MDL Season 4 kali ini. Dan sedangkan para pemain dari tim EVOS Icon, mereka masih coba untuk bertahan, tapi di arah top lane sana ada 1-by-1 situation. Lihat, siang-siang adu mekanik, malam-malam rematik kali ini membuat Tas dan juga Alice harus mundur teratur secara bersama-sama. Yap, 4 player berjalan bersamaan. Mereka masih santai di bagian tengah, sementara Razel mengambil posisi sendirian. Monster melihat hal yang berbeda, seperti dia akan pergi nge-flank. Ternyata tidak, hanya berada di rumputan yang sama. Dan tentunya dari seorang Fanny ini jangan sampai terjepit. Kan cukup berbahaya. Terjepit sedikit bakal sakit sekali, apalagi kalau berada di sisi Monster ataupun bersama dengan Ami. Tapi ya, Opung Wawa, apakah bisa jadi kemungkinan untuk di game kedua nanti misalnya Fanny terbuka kembali, akankah ada Akai? Akai bagus banget sih kalau aku bisa bilang. Itu bakal bisa menjauhkan teman-temannya dari ancaman demi ancaman juga untuk Fanny-nya. Dan bisa jadi, tapi menurutku Fanny-nya bakal di-ban sih kalau untuk di game yang kedua. Oke, Razel ternyata masih terlalu kuat dan bahkan dari seorang Tas yang mundur. Apakah ini adalah salah satu pertanda Alter Ego udah mulai mendapatkan sedikit temponya, Pak Bulung? Yap, di bagian tengah mereka udah emang dengan tempo yang sangat-sangat lambat sekali, masih satu semua yang nggak ada yang melakukan ini saya benar-benar. Bahkan yang terjadi itu adalah di area sampingnya loh, entah itu di atas atau di bawah. Tapi yang di tengah silaturahminya masih baik, mereka masih bertegur sapa, mereka masih melakukan hal bersama-sama. Ya, bukan hanya itu aja. Kali ini lihat di arah bottom lane, para pemain dari tim EVOS mereka bakal menjaga perimeter untuk satu buah purple buff Tas. Dijaga sampai 4 orang. Pendragon di arah bawah, Y-Force turun, ada Panzer dan juga Ando sebagai clearing minion di arah tengah. Ini dia, Lordnya udah mulai dibakar, udah ada mancing mania hacep bentar lagi. Menit 12, akankah ditunggu atau mereka emang langsung mau melakukan all in terhadap Lord tersebut? Bakal coba dijepit kah atau bakal coba untuk didapatkan Lord kali ini komit
untuk para pemain dari tim EVOS Icon. Pendragon masih menunggu satu momentum tas datang kembali, tapi lihat Ami, Nova Strike gak kena, tapi Lordnya sisa seperempat darah. Ami terlalu jauh di zoning out begitu saja terzoni, tapi lihat tasnya masih diselamatkan oleh seorang Angel, tapi tasnya tershutdown. Akhirnya Ami berhasil mendapatkan satu, tapi dia nggak mau mereset dan try with Razel berhasil mendapatkan dua. Blotot dan juga bahkan kali para pemain dari tim EVOS Icon kehilangan 4 player. Ini bencana Pak Polo. Mendadak alter ego dengan seluruh skill yang mereka miliki. Mereka berhasil membalikkan keadaan ini seperti halnya di saat mereka tadi melawan Bigetron Beta ya Mawa ya. Mereka dipush habis-habisan, mereka ditekan habis-habisan, ternyata dengan hanya satu momentum mereka bisa ngebalikin keadaan layaknya seperti ini. Wow, terlalu memaksakan dari EVOS Icon tadi kalau kita lihat. Memang mereka berusaha untuk mendapatkan Lordnya, tapi kondisi sedang tidak memungkinkan juga dengan tumbangnya tas. Jadi sekarang mereka harus nge-defense dulu. Dan alter ego, ini chance mereka banget. Mereka tertinggal 3.000 gold tadi ekonominya. Kali ini sudah nge-swing. Mereka unggul di angka 2.000 yang berarti bahwa alter ego. Mereka tinggal mempertahankan tempo mereka juga. Dan kalau item defense-nya sudah mulai jadi Fanny, menurutku di sini akan semakin sedikit nanti damage yang bisa diberikan. Bahkan purple buff-nya dicolong begitu saja. Ingat, Fanny tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Kali ini pincang jalannya, tidak punya energi banyak. Biar top lane sana. Bapak lo terhormat, World Manipulation bahkan dibuka untuk mengusir mundur para pemain dari tim EVOS agar mereka bisa fokus mendapatkan satu buah inhibitor. Pendragon tidak mau melepaskannya begitu saja. Dia langsung menggunakan Last Insanity dan membubarkan pasukan dari Alter Ego X. Yap, tapi tadi ya efeknya adalah dari Xbox yang masuk dengan Last Insanity dan itu menghadap langsung ke arah Rexona. Rexona nggak berhasil dengan adanya bantuan dari Rafaela dan juga ada Brute Force yang dia ambil. Betul. Belum lagi dengan absorb yang dia punya setelah dia mengeluarkan lagi dengan adanya satu Real Manipulation. Ini pastinya kalau sampai Xbox masuk kayaknya itu nggak bakal mengganggu banget ke arah Eve-nya. Tapi berbeda mungkin dengan Esmeralda ya. Menurutku item yang bagus banget tadi. Setelah Ice Queen 1 dia langsung buat ke arah Brute Force-nya. Karena itu akan mengurangi physical damage yang datang dari Xbox dan juga dari Fanny sendiri. Dan bahkan di sana ada Dreadnought Armor juga. Jadi masih ada potongan 5% lagi untuk physical damage-nya. Jadi akan sangat keras untuk Eve-nya. Nggak bakal digesek sekali 2 kali mungkin untuk tumbang. Tapi bahkan bisa 4 sampai 5 kali ke depan. Oh, aku tahu Pantes nih. ya. Ini YP-nya bakal menjadi Warrior Boots juga. distraction. Betul. Dia bakal kayak, oke, tumbangin gua, dia mau bikin anti kueras kan. Oke, tumbangin gua, tapi source skill lo ke gua lu habis. Habis semua. Gua kan nggak butuh CC. Betul. Dia tinggal buka World Manipulation, jadi teman-teman EVOS gak bisa masuk, tapi tas sudah pasti masuk kan. Yes, dan Razel-nya kaya banget. Itu Diangkat Elis 10.000. dapat duit dari mana Om? Dia belum fight dari tadi. Dia kan tadi farming di Dia brawl. farming terus. Di brawl. Iya. Di brawl Pak, ini beda Pak ya. Custom room Pak. Dan pertempurannya kembali pecah. Esmeralda mulai maju ke bagian depan, tapi coba lihat Razel-nya dengan blow away udah diaktifkan. Terjadi aksi tumbuk-tumbukan, Aminya berhasil mundur ke bagian belakang, dia langsung kabur, tapi ternyata udah ada serangan. Cutthroat-nya mendadak masuk dan memukul mundur pergerakan dari Pakitonya. Udah ada 3 orang di bagian depan, Oli Baptiste yang gak kena langsung ke arah tas, dan tasnya masih bisa selamat. Terlalu dalam dari seorang Ami, terlalu sakit gesekan yang dilakukan dan dibuat oleh seorang tas membuat Ami harus tersungkur tak berdaya. Tapi kali ini Ami yang memang terlalu dalam memaksakan keadaan ketika dia sudah terjepit di antara 3 player dari tim EVOS Icon dan bahkan dia tidak bisa pulang balik ke arah base. Dia langsung diteleportkan ke base-nya sendiri. Dan di sisi lain kita lihat Orange Buff masih mau lebih diamankan oleh seorang tas. Dan mereka percaya diri sekali, tas dilepaskan seorang diri karena ada satu orang Angela. Lagi-lagi tas lihat sudah terkeker, ada satu anak panah di atas palanya. Yang membuat Rexona bakal coba digeser begitu saja. Tapi tas sadar akan item yang dimiliki Rexona. Memilih untuk mundur, tidak mau memaksakan keadaan, tidak mau memancing keributan karena 30 detik lagi Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Land of Dawn. Yoi, tasnya cuma numpang lewat, membersihkan wave minion di bagian atas. Mereka mencoba untuk mendisiplinkan lagi bagaimana landingnya. Tapi di bagian bawah, Esmeralda pun melakukan hal yang sama. Di bagian tengah, ada Pendragon yang masih berjaga. Udah jalan wave minion di atas, udah jalan wave minion di bagian bawah. Mereka tinggalkan dan mungkin akan bersatu kembali di bagian tengah. Oke, kali ini ingat Lord yang kedua, Lord yang perkasa bisa mengamuk dengan nyiha. Siapa yang akan mendapatkannya? Opung ini sangat penting untuk game yang pertama kali ini. Ya, EVOS Icon mereka pastinya tidak ingin mengulangi kesalahan yang mana sebagaimana memberikan Lord yang pertama untuk Alter Ego X. Dan ini tinggal inisiasi sih dari EVOS Icon. Mereka harus menanti Alter Ego X untuk membuka terlebih dahulu. Sebelum mereka lah yang nanti masuk untuk melakukan counter initiate. Karena itulah hero-hero yang mereka pergunakan sekarang. Counter initiate, mereka punya Last Insanity, mereka masih punya juga Falling Star Moon. Jadi masih akan sangat pas banget. Sedangkan Alter Ego
mereka wajib untuk bisa membuka juga atau bahkan hanya menempatkan satu pion di garis depan, membiarkan dulu untuk farming bagi Alicia, dan ini mulus juga untuk Alter Ego X. Jadi sama-sama dari strateginya ini masih berjalan dan belum berubah sama sekali. Lihat bagaimana Alicia masih split dari teman-teman Alter Ego X yang lain. Nggak mau dia. Oke. Ada ikan pauce lagi. Dengan adanya skillnya. Tipikalnya ke siapa, Po? Siapa? Boots. Oh ya, Ya kan? Boots juga gitu loh mainnya. Iya kan, sama kan? Sabar aja, santai Jadi aku dulu. mikir, Pung, kayak siapa ya gameplaynya yang disiplin, team fight ada, masuk, Dan nggak bandel. bisa nge-drag gamenya sampai ke late nanti. Iya, ya, mirip Boots. Sekilas. Sekilas. Waduh. Masih kuat banget realisnya. Malahan si Fanny yang kehabisan darah banyak banget. Karena kan setiap dia mendekat dengan areanya dia tetap tisap Pak Pul. Iya. Jadi benar tetap berasa, tapi lihat di arah bottom lane. One by one situation antara Ami dengan juga Y-Force. Lihat, diam di band langsung jadi presiden. Kali ini para pemain dari tim Alter Ego. Mereka mencoba untuk menabrak di arah sisi tengah. Pendragon akan menjadi pilihan, tapi ini udah level 15 semua. Dari segi gold mereka untung, tapi tidak terlalu jauh. Tandanya, dari segi item mereka equal, level juga equal. Tidak ada yang terpaut dan bahkan ketimpangan sosial untuk kali ini. Ini Enchanted Talisman pun sekarang menjadi milik dari Ryzelnya. Berarti akan banyak sekali mananya. Dan sekarang Itu? untuk di bagian belakang Y-Force-nya langsung mendorong mundur beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego. Di mana di bagian belakang tasnya langsung aja menyeset-nyeset. Mau Fendi terlihat dan juga terdengar. Masih berhasil untuk mundur, tapi masih tetap masuk. Untuk ini adalah hal sangat baik dilakukan oleh pemain dari Evo Saikan di bagian tengah. Untuk Alicia seorang diri masuk di bagian tengah, mencoba untuk menghilangkan seluruh pemain yang dimiliki oleh Alter Ego X. Tapi untuk Dev Course-nya masih berjuang dan masih bisa bertahan. Ryzel save the day. Ryzel tiba-tiba datang merubah segala menjadi lebih indah, dan bahkan Ryzel kali ini yang membuat EVOS Icon harus reset sedikit. Aku nggak bilang reset lagi, tapi reset sedikit karena apa? Lihat, Ryzel tidak mau melepaskan pandangannya. Dia akan setidaknya mengganggu para kawanan dari EVOS sampai para pemain dari tim EVOS ini kewalahan. Dan lihat damage yang diberikan. Y-Force pun tak bisa bertahan. Menuju ke arah belakang, damage yang mencari pilihan. Tapi terlalu kuat. Death goes to soul. Ryzel versus everybody. Terlantar kali ini minion lain menjadi pilihan. Dia nggak mau melepaskan pandangannya kepada para pemain dari tim EVOS Icon. Lord kali ini akan menjadi pilihan. Dan sepertinya tim EVOS Icon yang akan mendapatkan dengan retribution yang cukup baik. Bahkan kehilangan immortality. Di sini shutdown dilakukan. Dua hilang. Ini bencana. Emi, what are you doing? Emi tak bisa bertahan. Shutdown telah dilakukan, tapi dia harus kehilangan juga para pemain dari tim Alter Ego X. Mereka kehilangan 3 playernya, Pak Pulung. Pertempuran yang tiada habisnya dari sebelum sampai dengan sesudah lore yang berhasil diambil oleh EVOS. Coba lihat di dalam gang sempit itu berapa banyak korban tadi yang jatuh. Yes, dan selalu ya kalau kita lihat dengan adanya Fanny, EVOS berhasil untuk mengajak duel di tempat-tempat yang cukup sempit. Tapi Emi, entah apa yang terjadi, 2 kali dia harus terpick off secara cuma-cuma. Sebelum ada Lordnya yang bisa diamankan oleh EVOS Icon, Emi harus terpick off juga pertama kali. Dan tadi dia nyusul dan dia juga harus terpick off. Oke, tapi kali ini lihat objektif game yang dilakukan. Ini harus diingatkan sih untuk jungler dari tim Alter Ego. Dia dive terlalu dalam berkali-kali. Yes. Dari pertama kali dia yang kejepit 3 orang dari EVOS Icon, dia masih melakukan hal yang sama. Dan bahkan kalau menurut aku pribadi, kalau mau seperti itu, mungkin bisa digantikan oleh seorang Ryzel. Dan sedangkan untuk para pemain dari tim Alter Ego lainnya, mereka menyisir front line-nya tipis-tipis. Karena kalau bukan Ryzel yang masuk, gak ada yang bisa memberikan deal damage yang besar, tidak ada yang bisa memberikan pertahanan yang cukup kuat. Benar, karena hanya Ryzel sekarang menjadi tumpuan ya. Mungkin titik utama untuk Alter Ego X agar masih bisa stay di dalam game yang pertama. Karena dia sudah masuk ke late game juga. Alice dengan hero scaling yang kita tahu akan jauh lebih strong. Tapi ya ini dia serangan dari... Oke, mortality telah keluar. Knockout strike bakal dikeluarkan, tapi lihat retribution yang mencoba dibalikan. Ter-outplay kah? Tidak. Tas masih bisa selamat. Lord berhasil dihilangkan. Dari bottom lane, immortality dari seorang Emi, tapi harus pecah tanpa ada sedikit bantuan dari kawan-kawan Alter Ego X. Yap, membagi dengan 3 lane dari pemain EVOS Icon. Di bagian bawah ada wave minion yang udah dibawa juga oleh mereka. Di atas sana bersiap untuk menabrak. Ryzel siap untuk menyedot, tapi Emi-nya pun menghilangkan 1 wave minion di bagian bawah. Udah pecah ternyata inverter turret yang ada di atas sana. Yes, pecah tak terbendung lagi dengan super minion yang masih ada 1 wave terakhir. Membuat dari tim EVOS akan mendapatkan keuntungan dengan 7 objektif gaming, ngomong Wawa. Yes, mereka nggak terlalu terburu-buru untuk langsung naik ke atas. Mereka nahan lagi dan lagi Lordnya. Kembali menjadi target untuk EVOS Icon Lord yang ketiga kali ini. Dan memang tidak tertinggal terlalu jauh untuk Alter Ego X-nya. Dimana untuk item build-nya ada Brute Force, Enchanted Ice Queen, dan juga ada Divine Glaive yang berarti tidak menuju ke arah Antiquiras.
Oke, tapi ternyata Lian langsung masukkan Bladzada. Oh my god, sesuatu dilakukan bahkan mendapatkan satu buah Purple Raisel di sana mencoba bertahan, gak bisa. Satu buah low wave yang membuat seorang Master harus hilang begitu saja. Masternya masih bertahan, tapi ternyata Raiselnya yang hilang. Di sisi lain, Tas datang di dalam gang sempit. Kembali lagi diingatkan, jangan sampai ada tim fight di gang sempit. Kalau kata Opung Wawa, karena ini sangat menguntungkan bagi tim EVOS Icon, Pak Pulung. Iya, ini dari Angelanya juga dengan ombak cinta yang dia milikin ya. Dari tadi bisa menjadi eksekutor-eksekutor juga gitu loh. Love wave-nya itu. Ayu. Wow, Bloodwing loh. Bloodwings, oke, item terakhir ya, item termahal untuk match-nya. Ada Bloodwings untuk Razel, apakah akan efektif dan efisien untuk Alter Ego X kali ini? Karena masih harus tumbang juga dan EVOS, mereka nungguin. Karena mereka nggak terlalu gegabah, mereka nggak mau memperlihatkan juga jejak mereka di minimapnya. Kita bisa melihat Fanny-nya masih sembunyi juga, jadi belum terpantau ada di mana sekarang. Oke, satu momen sebenarnya bisa diamankan dari tim Alter Ego dan EVOS harus tahu akan hal itu. EVOS harus tahu kalau misalnya combo dari tim Alter Ego ini masuk, mereka bisa rata. Jadi mereka harus benar-benar disiplin dari segi laningnya, mereka harus dapetin 3 laningnya terlebih dahulu, baru mereka bisa menuju ke arah Lord. Kalau mereka memaksa ke arah Lord, ini menit ke-22, Pak Pulung, ingat, udah lama untuk nunggunya kembali hadir ke Land of Doubt. Dan kalau bisa, dengan adanya Pendragon, dia bisa menyicil sedikit demi sedikit cicilan terhadap Bapak Lord dengan 12 bulan dengan bunga 0%. Waduh. Agennya sebelah mana itu, Pak ya? Tapi Fanny di bagian belakang mulai maju dan juga memberikan sesetan dan sedikit lagi episode dari Rafaela masih bisa bertahan. Dicoba untuk dikejar oleh Ruby, tapi ternyata gagal dengan Donran Wolf King-nya. Agak sedikit susah untuk mendapatkan Fanny kali ini. Oke, ini ngeri sekali untuk Fanny-nya, tapi Pendragon di depan sana udah pecah Viraga Armor-nya masih bertahan dengan Immortality. Langsung Tas datang menuju ke arah belakang, Razel akan menjadi pilihan, mencoba diselamatkan. Razel. Tapi Police Charmon berhasilkah? Tidak. Masih bisa selamat. Razel mempertaruhkan nyawanya untuk Purple Buff karena mereka pengen team fight. Mereka mau lebih untuk Lord kali ini, Pak Pulung. Yap. Dengan ada Bloodwing akan bertambah juga durability yang dimiliki oleh Ellie. Sementara untuk Lordnya sekarang kita lihat setengah lagi HP-nya. Siapa yang mendapatkan, di mana sekarang Andoy di bagian belakang begitu bebas. Namun untuk Aminya berhasil diusir mundur. Pendragonnya terus membakar dengan Fire Missile yang dimiliki. Ada Wipo dengan Esmeralda-nya. Akan Kavaling Star melompat ke bagian depan, tapi ternyata tidak. Belum ada buah inisiasi yang terus dilakukan, tapi di tengah sana Fanny-nya. ada Winter Trajan. Fanny-nya bablas malah masuk ke dalam. Malah dia yang berhasil ditangkap begitu aja. Star outplay, jungler itu jungler. Kali ini kita lihat. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS akan mereka mendapatkan keuntungan karena Y-Force di sana menutup satu power revolution yang dimiliki dari seorang YP Rexlona. Para pemain dari tim EVOS akan lainnya fokus terhadap seorang Lord. Y-Force memberikan jiwa dan raga, mundur ke arah belakang. 3 player is coming. Flicker telah dikeluarkan karena para pemain dari tim EVOS akan memilih untuk mundur. Mereka mundur teratur, baris pebaris kali ini untuk menghindarkan para pemain dari tim Alter Ego X. Dia tidak ada yang mau kecolong. No retribution walaupun mereka memiliki keuntungan atas Last Insanity dari Pendragon. Iya, itu tadi Wild Force masuk ke dalam kerumunan rekannya itu udah ngomong tuh, lihat gue, lihat di belakang gue ada 3 orang, lihat reset. Dan itulah yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Icon. Mereka mundur terlebih dahulu, Lordnya ditinggalkan begitu aja. Yes, tanpa jungler, tanpa retribution pastinya dari kedua tim ini tidak ingin terlalu overcommit untuk mendapatkan Lord yang ketiga kan. Ini adalah Lord yang sangat penting sekali. Dev Coach, kalau kita lihat tadi ada satu buah shoes yang baru saja dibeli oleh dia dengan favor pastinya ya untuk supportnya sendiri. Sedangkan EVOS, wow, terbalik. Ada Oh fight. my god, Riser tercolong di arah top lane. Hilang di telan bumi, tak tersisa Pak Pulung. Itu dia. Terjadi sebuah aksi kejutan di atas sana tadi Om Wawa ya. Betul. Mendadak ada sebuah pergerakan yang begitu cepat dilakukan. Y-Force-nya mencari dulu ke bagian bawah. Tidak, dia ngebadanin langsung ke arah rekannya. Ada Pendragon juga dengan Fire Missile terus membakar. Tasnya mulai hadir. Siap untuk memberikan retribution untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord kali ini. Oke, lihat Lordnya sepertinya terlalu keras untuk kali ini, agak sedikit lama. Razel udah tidak punya apa-apa lagi. Razel kali ini dia tinggal gonta-ganti item dan dia sangat dibutuhkan untuk team fight. Dialah salah satu penunjang kemenangan dari tim Alter Ego, tapi EVOS Icon tahu akan hal itu. Jadi ketika dia terlihat sedikit pun diculik dan sangat keuntungan dilakukan kali ini membuat satu Lord bebas didapatkan tanpa kontes sama sekali. Yoi, di bawah sana ada lagi kita lihat wave minion masih ditahan sih harusnya ya.
untuk bisa mendabelkan lagi lajunya ataupun jalannya dari wave minion tersebut. Aminya pun mundur, ada stiker yang dikeluarkan, tasnya pun mengirimkan wave minionnya untuk bisa menabrak langsung ke arah inhibitor turret yang dimiliki. Tapi di atas sana dengan inhibitor turret yang pecah harusnya ada timpang yang bisa dibilang dari defense yang dimiliki oleh Alter Ego X. Direlakan begitu saja seperti ini. Kali ini Purple Buff bakal dikasih ke arah seorang Tas karena sepertinya Purple Buff-nya bakal sedikit lagi habis. Dia menunggu momentum di mana Bapak Lord terhormat bakal masuk ke arah base. Di arah bottom lane, fokus menuju ke arah satu buah super minion. Di depan sana bahkan Pendragon membuka vision. Udah tidak ada lagi inhibitor turret. Akan kali ini bakal menjadi poin untuk tim Evil Second. Dari seorang Y-Force, telah dirasuki oleh seorang Angela. Musuh depan sana, Ryzel memberikan sedikit pertahanan. Berhasil mendapatkan satu buah inhibitor turret di arah bottom lane. Ryzel bertahan semampu mungkin, semaksimal mungkin. Dan bakal mundur dengan damage dari Lord yang terlalu sakit. Tidak ada yang geser Lordnya menuju ke arah tembok, tapi ternyata Lordnya kali ini berhasil ditumbangkan di depan base tanpa harus kehilangan inhibitor di tengah. Satu bola set dikeluarkan, World Manipulation, bahkan di belakang sana Tas harus mundur dari World Manipulation. Para pemain dari tim Evil Second udah tidak ada lagi satu buah papi pum yang membuat mereka harus mundur, Pak Pulung. Wow, selamat lagi. Hal yang dilakukan oleh pemain dan Alter Ego, mereka melakukan defense dengan sangat-sangat baik juga. Tapi coba lihat untuk Andonya berhasil mengamankan satu warna sebab yang harusnya itu menjadi milik dari Ami. Dan juga monster-monster jungle yang terus dia makan. Iya, itu Mubazir Bang, dikit lagi Enggak, ide itemnya Om Wala. Itu nggak dilepas supaya buat stuck. Dia Buat mau stucknya jalan aja ya? Iya, dia mau jalan nanti itu. Yes, buat ininya ya. Super position. Ya. Buat super position biar stacknya selalu ada juga. Dan item build-nya ini udah jual beli juga. Tadi kalau kita lihat Bloodwing selalu dijual ketika Immortalnya tidak aktif. Dan ya ini luar biasa banget, hampir masuk ke 30 menit kita. Dan sekali lagi EVOS, mereka sangat nyaman ketika bermain super late game seperti ini. Kita sudah melihat bagaimana status mereka masuk ke dalam 29 menit. Jadi seharusnya untuk EVOS Icon dari regular season juga mereka sangat-sangat terbiasa dengan skenario di late game. Astaga, kita lihat kali ini benar-benar permainan yang luar biasa. Dan inilah ya final grand final MDL yang saya nantikan. Permainan yang keras dan bahkan Pendragon menuju ke arah belakang dengan Last Insanity-nya tidak ada impact sama sekali karena bahkan dia mengeluarkan flicker. Itu kerugian yang mahal. Itu 2 menit yang mahal dan informasi harusnya telah diberikan untuk para pemain dari tim Alter Ego X. Pendragon walaupun kehilangan flicker dia masih punya immortality. Omong mama. Yes, BOD juga tadi untuk Fanny sendiri jadi belum ada titik temu dari EVOS Icon untuk bisa menembus pertahanan dari Alter Ego X. Mereka terlihat cukup kuat juga, apalagi mereka punya Rex Luna yang bisa membantu untuk melakukan defense ketika lawannya berusaha untuk naik ke atas, berusaha untuk mendapatkan satu buah inhibitor sendiri. Jadi di sini Lord yang keempat akan dinantikan oleh EVOS Icon. Sementara mereka juga men-zone out pemain-pemain dari Alter Ego X yang seharusnya sudah punya cukup banyak item sendiri. Dan itu ada Ice Queen 1 untuk Ryzel. Jadi ada item lagi yang sedang ditukarkan sekarang. Oke, kita lihat. Ini Lord yang keempat ya harusnya. Yang akan menjadi titik sangat bisa berbalik untuk siapapun. Alter Ego dapetin Lord, kalau Wipeout dia bisa tumbang. Begitu pun juga EVOS. Karena ini kita memasuki menit yang ke-30, Pak Pulung. Terlalu lama untuk menunggu dia kembali lagi ke lane off. Dan kalau dia tumbang bahkan 3 ataupun 4 masih bisa ditabrak habis-habisan. Ini 30 menit mau respawnnya berapa lama lagi? Ini kayak seperti pertandingan yang ada di MPL kemarin antara EVOS dan juga Onyx. 35 menit di mana ada Fanny juga yang dipakai ataupun digunakan waktu itu oleh Suns-nya. Waduh. Ini berapa menit nih Fanny untuk kali ini ya? Oke, kita lihat kali ini Ryzel-nya bakal dikasih Purple Buff lagi dan lagi. Dan bahkan di arah bottom lane, 1-by-1 situation. Tas versus Ami bakal melawan seorang Ami, tapi ternyata damage-nya terlalu besar. Longsor telah dikeluarkan, tidak bisa mampu bertahan. Devcoach masih sedikit terlambat, tapi ternyata Devcoach masih berhasil untuk memberikan sedikit perlindungan. Weta Transcend, save the day. Di sisi lain, Tas bakal coba di all out. Banyak ultimate yang telah keluar. Dan bahkan Immortality pecah, tapi lihat para pemain dari tim EVOS Icon is coming. Mencoba untuk mundur teratur dan ternyata sedikit terlambat. Ternyata backup plan yang dilakukan mereka terlambat walaupun mereka mendapatkan satu buah bapak Lord yang terhormat. Iya, mereka melihat juga tadi ada Ryzel yang berjalan di belakang ya, yang siap untuk memberikan backupan dengan Purple Buff yang dia milikin. BOD pun kali ini menjadi milik dari Ami. Ada Lord yang udah hadir, sementara itu udah hampir 100 detik tadi untuk respawn. Ini kalau bahasa anak rengket kerat. Kerat ya. Kerat pakai dia mah kerat. Kalau bahasa Den mah karebana mah. Karebana Iko Bana Ciro Tigo. Tapi kali ini ya, Ryzel lagi-lagi menjadi seseorang yang sangat-sangat penting untuk mendapatkan Lord.
Ini Lordnya jangan sampai dia masuk ke arah base sedikit. Karena para pemain dari tim EVOS untungnya tasnya lama banget Opung Wawa. Bener, itu udah hampir 1 menit ke atas bahkan ya tadi. Di mana mereka harus mundur lagi dan lagi. Lord yang sia-sia juga karena mereka nggak punya yang namanya daya gedor. Mereka nggak punya junglernya yang sudah harus hilang. Tadi kalau kita tahu physical damage-nya juga pastinya sebagian besar disumbangkan oleh Tas sendiri. Jadi ini adalah defense yang cukup mudah untuk Alter Ego X dan kita masih akan menantikan apakah Lord yang kelima yang akan menjadi penentu atau di sini Lordnya bisa juga dijadikan sebagai bahan pancingan. Bahan pancingan Om, ini siapapun yang kena 3 Iya, kena tikung ya nanti. Kena 3 aja. Kayaknya langsung di-push dia. Kena 3 Dua aja push tuh. Kena tikung juga sakit sih. Sakit, Pak. Iya. Apalagi ditikung pas lagi sayang-sayangnya. Waduh. Oke, kalau kita nggak usah pada melirik semua matanya, semua sepertinya Santai aja banyak ya Korban di sebelah sana. Oke, korban jiwa karena kita udah mendapatkan 19 poin dari EVOS. Iya, iya. Lalu banyak korban atas Tas yang 8, berarti menyumbangkan setengahnya terhadap EVOS Icon. Nih tasnya juga udah semakin fall off lagi untuk sisi damage-nya ya. Oke, dia bakal bisa ngegebrak, dia bakal bisa untuk melakukan split push dengan mengirim WFF minion. Tapi untuk melawan Pakito sendiri aja tadi, emang lama banget Pak. Tas itu yang bukan gini, wih bajunya tas banget nih. Wih, pas. Oh, Loh, bukannya ini loh, kamu udah ketinggalan tas di rumah gitu. tas beneran. Iya, bener, tas beneran. Emang beneran tas ya. Emang lurus banget kalau orang tua ya. Ya. Om jangan dicoba-coba lagi Om ya. Enggak, Jangan kasihan Om Wawa. Lurus banget. Udah mulai panas. Om Wawa udah mulai panas. Sabar ya teman-teman, 32 menit. Tenang, Intermezzo dikit. Ini kita kurang lebih sampai 60 menit. Oh, Coba kita lihat apakah ini akan memecahkan rekor di MDL playtime. Ya, of course lah playoff kita bakal pecahkan untuk match kali ini karena dua tim ini tidak bisa mendobrak satu sama lain. Ya minimal kalau nggak 60, 65 lah ya. Iya, biar lebih bisa seru. jadi. Kenapa produser bilang ini pasti lama banget Ji. Seru banget pasti. Gue nungguin ini match lama gitu. bener. Karena banyak momen-momen juga bisa didapatkan di sana. Itu namanya apa? Tas melakukan tas. Nih, Tas melakukan tas. Ribut tuh sahabat. Hei, Kali ini kita sahabat. lihat Tas melakukan tas. Gedak juga ya. Dia di situ anteng aja nunggu siapa yang lewat tuh ya, awas. Dia bisa lah. solo kill, sedangkan dia di solo kill nggak bisa. Kabur dia. Ini sih fix banget ya. Kalau Fanny-nya lagi masih mau dipancing nih, Hayabusa harus dilepas. Iya, bisa solo kill, sama-sama solo kill. Iya, tapi Hayabusa selalu di-ban sama Ibu. Sulit, Pak. Pertama, karena dia Langsung. berarti kalau band Hayabusa pertama main Fanny. Mau main Fanny dia. Iya kan? Kalau nggak diikutin nanti Fanny-nya terus-terusan ya. Iya. Bisa di Oke. seret. Gitu. Oke, 33 menit, hampir 34 menit ya. 33 Santai menit mah nggak ada rasanya. Belum ada rasanya nih. Kita mungkin baru akan berasa nih semakin hype lagi dia man di tengah 40. 45 sih keren. Masuk 45. Waduh, ini 45, coba lihat 47 dari keren. kru ataupun beberapa produser kita di belakang sana mereka semua excited sekali loh untuk mengikuti bagaimana jalannya pertandingan ini loh. Iya, karena bener-bener banget kita lihat di belakang sana mereka kayak wah. Dan semoga semua viewers yang di rumah saudara-saudaraku juga hey, semangat dan makanya di kolom komentar ramaikan. Ayo kita share, kita kasih tahu kalau ini adalah Grand Final MDL season yang keempat. Alright. Wey, 17.000 orang berkumpul untuk di YouTube dari MDL. Apa kabar kalian? Boleh langsung nongol di kolom komen kita dengan coba absen dulu nih wey. 34 menit kalian berasal dari mana aja? Nih, gue bisa ngabsen tapi di sini nggak ada emojinya. Lihat, sepertinya bakal ada one by one situation kali ini. Siang-siang adu mekanik, malam-malam pasang rematik. Tapi ternyata ini lihat Ami. Habis saja tersolo kill. Immortality pecah lagi. Holy Battle sudah dikeluarkan. Ami dipukul mundur, ditarik kembali dan informasi telah diberikan. Tidak ada Immortality. Tas again and again berhasil memecahkan Immortality. Satu buah item yang mahal dari para pemain dari tim Alter Ego X. Iya, menunggu lagi untuk cooldownnya. Sementara itu untuk kali ini kita lihat kukira Paiwa ternyata satu kecamatan datang lagi untuk bisa memberikan keaksi pengeroyokannya terhadap beberapa player dari EVOS Icon. Udah deh satu lagi poin kristal terkena efek slownya, maju ke bagian depan, Lordnya ke reset kembali. Ini perebutan Lord ini bagaikan sang primadona di dalam kelas. Bakal coba direbutkan dari kedua belah pihak yang tampan gagah berani berada di garis depan. Mereka tidak mau melepaskan apapun. Mereka cuma ingin satu. Mereka ingin Lord. Mereka ingin kemenangan. Dan bahkan Monster seorang diri tak ada yang menemani. Terlalu jauh. Dan bahkan Amy yang memiliki retribution kali ini tidak bisa mendekat.
Monster memilih untuk mereset, ternyata tidak terreset. Lihat di depan sana, Tas malah coba untuk masuk, lihat dengan set winter traction. Berhasil coba dihindari, dan Monster kehilangan 1 buah poin. Immortality, dan Lime Offender berhasil mendapatkan 1. Untungnya ada 1 minion di depan sana. 1 Tas hilang, tersabut oleh seorang Monster. Permainan luar biasa, lihat 83 detik. Dragon Dan Crown. bahkan di sini Pendragon akan menjadi orang kedua yang tuba duar. Bebek hanya bisa membuat dia mundur ke belakang. 2 orang hilang, dan ini bisa menjadi bencana. Apa yang dilakukan? Apakah ini akan menjadi comeback? 3 orang tersisa mencoba dilakukan. One strike pun Raisel di arah belakang mencoba dikeker. Force mencoba untuk melakukan clear mini begitu saja, tapi lihat damage yang diberikan terlalu besar. Hilang tak berdaya. Vengeance Red Flaker membuat Ando tertangkap. Immortality pecah, Pastor pun juga, dan Distance. What a epic comeback from Maltarigo X. Oh my god, ini bencana. Belum selesai. Kenapa? Karena untuk dari Reverse Icon, mereka masih bisa ngedep lagi 3 player dari Alter Ego X. Mereka harus tumbang, mereka harus ini dia MVP-nya. Akankah jatuh untuk langsung ke arah gerobak UMKM? Web minionnya, 1 hit terakhir.